Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema 1, subtema 2, Mupel IPA, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang alat gerak manusia. Kemarin yang sudah kita bahas yaitu salah satu sistem gerak, yaitu tulang. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Oke, langsung ya kita simak bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita ulangi dulu ya kemarin sambil kita ingat-ingat. Tulang kemarin yaitu memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya tulang itu hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, kemarin tulang berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Masih ingat kan? Kemudian, apa sih fungsi persendian dan fungsi otot? Nah, fungsi persendian itu adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sedangkan fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Kita bahas dari persendian. Kalian sudah tahu kan, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan yang terdapat di antara 2 tulang itulah yang disebut sebagai sendi ataupun artikulasi. Di dalam sistem gerak pada manusia, persendian memiliki fungsi serta peranan yang amat penting di dalam proses terjadinya aktivitas ataupun gerakan. Kemudian macam-macam sendi. Ternyata sendi itu juga bermacam-macam, tidak hanya satu jenis saja. Berdasarkan kepada sifat pergerakannya, ingat, sifat pergerakannya. Sendi itu dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu 1. Sendi mati atau sinartrosis. 2. Sendi kaku, amfiartrosis. 3. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati yaitu sendi yang tidak mempunyai celah sendi, sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contoh dari sendi mati adalah sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak. Jadi di dalam tengkorak kita itu ada namanya sendi mati. Jadi tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Kemudian 2, sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, sendi ini yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, serta sendi pada tulang dada. Itu namanya sendi kaku. Kemudian yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, ada 3 sendi ya berdasarkan sifat pergerakannya. Berdasarkan arah geraknya atau sendi gerak itu dibagi menjadi 6, yaitu sendi engsel, pelana, geser, putar, peluru, dan gulung. 1. Sendi engsel yaitu sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah, seperti engsel pada jendela atau pintu. Contohnya, sendi pada siku yang menghubungkan antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Kemudian 2. Sendi pelana yaitu sendi yang dapat bergerak ke 2 arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contohnya sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Yang ketiga, sendi geser
yaitu sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Kemudian yang keempat yaitu sendi putar. Pada jenis sendi ini, salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang kelima, sendi peluru. Sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu serta tulang paha dan tulang gelang panggul. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sendi gulung. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan dua sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan atau fleksi dan gerakan meluruskan atau ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh atau medial dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh atau lateral. Contoh dari keberadaan sendi gulung yakni sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Itu ada sendi putar. Yang paling atas ya, yaitu terdapat pada hubungan antara tulang atlas atau tulang leher yang pertama. Kemudian sendi engsel. Nah, seperti engsel pintu bisa bukanya cuma satu arah saja. Itu contohnya ada di siku kita. Itu ada sendi engsel. Kemudian sendi pelana yaitu bisa bergerak kedua arah, ke samping dan ke depan, yaitu antara tulang telapak tangan dengan jari-jari. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru itu adalah memungkinkan kita untuk bergerak ke semua arah. Contohnya itu berada pada sendi yang ada di panggul yang menghubungkan antara tulang panggul dengan tulang gelang panggul. Kemudian sendi gulung yaitu bisa bergeraknya hanya dua arah gerakan, yaitu contohnya pada sendi yang berada di tulang telapak tangan dengan tulang pengumpil. Kemudian yang terakhir yaitu sendi geser, yaitu persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Sendi geser ini hanya memungkinkan gerakan sedikit ya. Contohnya itu pada pergelangan kaki, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Itu ada sendi putar. Sendi putar itu kemudian otot. Otot itu merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jadi otot ini berperan penting juga ya dalam sistem gerak manusia. Jenis-jenis otot. Berdasarkan jenisnya, otot itu dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, di mana di bagian ujungnya cenderung meruncing. Kemudian otot lurik biasanya disebut juga sebagai otot rangka, karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena bila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Kemudian otot jantung yaitu otot yang terletak pada dinding jantung.
Nah, ini kita perhatikan, ini contoh gambarnya ya. Ini ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita perhatikan dengan sesama. Kemudian setelah ini nanti kita akan bahas ciri-cirinya. Nah, ini ada tabel perbandingan 3 jenis otot pada manusia. Nah, bentuknya kalau otot polos nih ada 3 perbandingan ya bentuknya. Kalau otot polos itu gelondong. Otot lurik bentuknya serabut atau silindris. Otot jantung bentuknya serabut atau silindris bercabang. Kemudian warnanya otot polos itu polos, otot lurik, otot jantung warnanya lurik. Kemudian jumlah inti selnya, kalau otot polos itu 1, kalau otot lurik banyak, kalau otot jantung 1 atau 2. Kemudian letak inti selnya itu kalau otot polos di tengah, otot lurik di pinggir, kalau otot jantung itu di tengah. Untuk letaknya pada organ manusia itu kalau otot polos itu berada di organ dalam, kalau otot lurik itu menempel pada rangka, kemudian kalau otot jantung itu berada di jantung. Terus untuk tipe kontrolnya atau sifatnya, otot polos itu tidak sadar. Kalau otot lurik sadar dan otot jantung itu juga tidak sadar. Reaksi terhadap rangsangan, otot polos itu lambat, otot lurik cepat, otot jantung cepat. Ketahanan bekerja, kalau otot polos tinggi, otot lurik rendah, kalau otot jantung sedang. Itu gambarnya ada lagi ya, bisa kalian perhatikan yang ada bintik-bintik hitam atau biru itu namanya inti selnya ya. Oke, setelah kalian simak video tadi, silakan kalian kerjakan soal berikut ya. Silakan kalian tulis soalnya dan dikasih jawabannya di buku tulis. Nulisnya dengan pulpen ya, biar nanti ketika difoto itu bisa terbaca jelas. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.